Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah perancangan web. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau mencoba memperkenalkan tentang Bootstrap. Nah, apa itu Bootstrap? Nah, Bootstrap ini sebelum kita bahas lebih detail, Bootstrap ini erat hubungannya dengan bagaimana membangun suatu website yang responsif secara cepat, ya. Sebelum kita bahas Bootstrap itu sendiri, tadi saya menyinggung Bootstrap merupakan salah satu tool framework yang digunakan untuk membangun website yang responsif secara cepat. Nah, kira-kira apa sih web responsif itu? Web responsive design atau RWD adalah pada dasarnya menunjuk pada situs web yang dibuat menggunakan WWC atau CSS3 media dengan cairan proporsi berbasis grid untuk beradaptasi pada tata letak dengan melihat lingkungan platform, gambar fleksibel dan lain sebagainya. Mungkin nanti Anda bisa baca sendiri ya. Pada prinsipnya responsive web itu adalah web yang dapat menyesuaikan sesuai dengan device yang kita gunakan. Contoh, kalau Anda pernah buka website paling gampang Sima lah yang sehari-hari Anda buka, sima.osm.ac.id. Sima itu kalau dibuka menggunakan komputer tampilannya akan sangat lebar, kan gitu ya. Tetapi kalau Sima itu dibuka semisal sima.osm.ac.id ini ya. Nah, kalau Anda buka secara tampilan desktop menggunakan komputer seperti ini, maka tampilannya akan seperti ini. Tetapi apa itu web responsif? Web responsif itu kalau Anda buka browser ya, Anda bisa nyoba web itu responsif atau tidak. Anda klik kanan, kemudian Anda klik inspect gitu ya. Nah, ini adalah tampilan responsif web. Nah, artinya apa? Responsive web itu adalah suatu halaman yang dapat menyesuaikan sesuai dengan device yang kita gunakan. Ya. Jadi halaman websitenya itu akan berubah tata letaknya sesuai dengan device yang kita gunakan. Semisal ini adalah responsive design dengan ukuran 400 x 818. Semisal saya bukanya itu di iPad Pro. iPad Pro tampilannya kayak gini. Kalau saya buka menggunakan iPhone gitu ya, misal iPhone X, tampilannya kayak gini ya. Jadi web responsive itu adalah suatu website ya, desain web responsive itu adalah suatu desain yang dapat memungkinkan atau menghasilkan suatu website yang dapat berubah sesuai dengan tampilan atau device yang kita gunakan. Nah, responsif sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Ethan Marcotte ya dalam bukunya berjudul Responsive Web Design. Dia memperkenalkan 3 teknik dasar yaitu fixed grid layout ya, ada grid layout yang fix, ada flexible image, jadi image yang fleksibel tata letaknya, dan media queries. Ada 3. Flexible grid layout, flexible image, dan media queries. Nah, lalu Bootstrap sendiri itu apa? Ya, jadi Bootstrap itu adalah framework ataupun tool untuk membuat aplikasi atau situs web responsif secara cepat, mudah, dan gratis. Jadi keywordnya 3. Cepat, mudah, dan gratis. Itu Bootstrap. Ya. Bootstrap itu isinya apa? Kalau kita bilang, loh Pak, Bootstrap itu berarti isinya apa Pak? Kok kita harus membuat dapat digunakan untuk membuat suatu framework atau tool ya, aplikasi situs web responsif secara cepat dan mudah. Bootstrap itu intinya adalah CSS dan HTML ya. Intinya adalah kita bisa menghasilkan tampilan grid layout, tipografi, table, form, navigation, dan lain sebagainya secara lebih baik, tentunya dengan tool-tool atau settingan yang sudah diberikan oleh Bootstrap. Nah, terdapat komponen UI seperti transition, drop down, tab, alert, button, dan lain sebagainya. Jadi komplit. Jadi
Bootstrap ini adalah salah satu framework desain ya, framework web yang paling banyak dipakai ya menurut saya. Nah, diciptakan oleh dua orang programmer Twitter ya, Mark Otto dan Jacob Thornton pada tahun 2011. Usianya berarti masih 10 tahunan gitu ya. Nah, dia diperkenalkan pertama kali dengan nama Twitter Bootstrap. Nah, sampai saat ini digunakan di banyak ya. Nanti Anda bisa akses ini contoh bootstrap.by.com blog build with Bootstrap. Ini beberapa contoh. Nanti Anda bisa lihat apa saja yang pernah di-build dengan Bootstrap. Ya tidak usah jauh-jauh lah, semisal simak OSM. Nah, Anda bisa dapat Bootstrap itu di alamat di getbootstrap.com. Versi terbarunya, versi sekarang yang video ini dibuat adalah versi 5.1.3 atau berarti Bootstrap versi 5 ya. Karena kalau Anda lihat nanti mungkin tutorial dan lain sebagainya ada yang versi 3, versi 4 dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya Bootstrap itu punya dua folder sebenarnya, ada CSS dan JS, tapi ada yang beberapa ditambah dengan folder font untuk settingan fontnya. Ya, nanti kita coba bisa lihat apa saja yang terdapat pada web Bootstrap ya. Saya close saja. Nah, ini adalah website Bootstrap ya. Anda bisa nanti akses di getbootstrap.com. Nah, di sini quick design as customized responsive mobile first site with Bootstrap. Nah, ini Anda bisa lihat. Ini quick design berarti mendesain secara cepat. Nah, ini cara installnya. Kalau Anda ribet tidak mau install, ini pakai command prompt, Anda bisa download saja nanti ya. Nah, ini Bootstrap icon yang disediakan. Ini ada beberapa official themes. Jadi ada beberapa template yang ada. Ini saya buka aja, koneksi saya agak lemot soalnya. Nah, untuk download Anda bisa klik di sini ya, download. Nah, ada 3 file download yang bisa Anda coba ya. Pertama adalah compile CSS dan JS ya. Ini default dasarnya. Anda kalau membangun website dari awal dengan memanfaatkan library dari Bootstrap, Anda bisa download ini ya. Nah, kalau Anda lebih expert lagi, Anda bisa gunakan ini, source file ya. Bootstrap with your own asset pipeline by downloading our sources ya. Ini lebih komplit lagi. Nah, ini beberapa contoh. Nanti bisa download example-nya di sini ya. Nah, ini Anda bisa lihat di sini dijelaskan ya bahwasanya Bootstrap ini populer, framework yang paling populer ya untuk building responsive, untuk membangun website yang responsif. Berarti bukan hanya Bootstrap, ada yang lain, tapi yang paling populer adalah Bootstrap. Nah, Anda bisa jalankan ini tata template standarnya ya. Nanti Anda bisa coba. Nah, kalau ada beberapa tutorial ya yang bisa Anda gunakan untuk belajar Bootstrap. Di sini ini tadi themes-nya ya. Kalau Anda lihat themes-nya di sini. Ada yang bayar ya, ada sampai 49, 89 US dollar dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali ya. Anda bisa cari mau download apa, admin and dashboard. Jadi secara tampilan kita tidak usah lagi buat dari awal sebetulnya. Anda bisa lihat live previewnya. Ya, ini kalau Anda mau beli ya, tetapi kalau yang paling umum, paling banyak dipakai itu admin LTA. Nanti Anda bisa searching aja, misal googling download admin LTA. Nah, ini di GitHub ada ya. Atau ini juga ada 10 free Bootstrap admin. Nah, ini contoh dari monster admin. Nah, ini jadi Anda bikin admin gitu ya.
sudah komplit. Di sini ada bootstrapnya, bisa di-download, ini gratis ya. Anda bisa lihat ini ada downloadnya, ada demonya gitu ya. Kalau mau lihat demonya, semisal kayak gini. Nah, Anda sudah dapat seluruh komponennya, tinggal nanti diganti saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini admin. Nah, sangat bagus ya. Jadi ini website atau web responsive. Nah, Anda bisa download gratis. Nah, Anda juga bisa belajar Bootstrap itu karena video ini atau materi ini terbatas, jadi saya menunjukkan ke Anda beberapa laman yang memungkinkan Anda untuk belajar Bootstrap ya. Jadi banyak sebenarnya situs-situs web yang membahas. Contoh ini saya cek di malasngoding.com gitu ya. Di sini juga dijelaskan cukup jelas, detail ya. Apa itu Bootstrap, kemudian hemat waktu, kenapa pakai Bootstrap hemat waktu, tampilan Bootstrap cukup terlihat modern dan lain sebagainya. Tetapi ada yang perlu saya tekankan teman-teman semua. Di dalam belajar Bootstrap tentu dasar yang teman-teman harus pahami adalah CSS. Makanya kemarin kita belajar CSS. Karena sebenarnya Anda bisa nggak sih Pak, saya nggak usah bikin pakai Bootstrap, bisa, tetapi Anda harus bikin CSS. Ya, kadang-kadang hanya untuk setting satu button saja itu kita butuh settingan yang cukup panjang. Maka Bootstrap ini menjadi satu pilihan ya. Nah, nih. Bootstrap itu isinya apa? Nah, ini kayak gini. Ada bootstrap.css dan lain sebagainya. Nah, ini min css.map. Kemudian JS ya, file JavaScript-nya, CSS JavaScript. Kemudian font ya. Cara installnya ada semua di sini. Atau di Niagara Hoster ini juga ada. Apa sih kegunaan Bootstrap ya? Menciptakan website yang mobile friendly ya. Jadi kalau dibuka di tadi ya kita bahas di smartphone dia lebih enak, memudahkan untuk resizing gambar. Jadi gambar kalau dia dibuka di komputer besar, kemudian kalau kita buka di handphone dia akan kecil. Nah, ini salah satunya dengan menggunakan Bootstrap. Ada beberapa kelebihan kekurangan, tentu ramah untuk pemula ya. Kelebihannya grid system yang canggih, kompatibilitas dengan web browser terbaru, bersifat open source. Open source itu artinya meskipun begini, Anda punya hak untuk merubah source-nya. Misal saya nggak suka dengan settingan Bootstrap dari dasar, Anda mau ngubah itu boleh. Kebebasan customisasi ya, karena ini hubungannya dengan open source, rutin diperbaharui. Kalau Anda lihat ada Bootstrap sebelumnya 4, sekarang 5 pun nanti terus berkembang dan seterusnya. Dokumentasi lengkap, jadi kalau kita mau belajar pemanfaatannya lebih mudah, komunitasnya besar. Nah, kekurangannya apa? Elemennya banyak digunakan developer website lain. Artinya apa? Kalau Anda mengembangkan website tentunya akan mirip. Loh, ini kok kayaknya saya pernah lihat, ini kok kayaknya pernah saya lihat. Iya, karena elemennya sama. Jadi ibaratnya kayak apa ya? Mobil sejuta umat. Avanza dan seterusnya. Jadi pemakainya sangat banyak ya. Bisa memperlambat website. Kenapa memperlambat? Karena tentu dia adalah desain Bootstrap ini secara load dia lebih berat ya ketimbang Anda menggunakan website atau script yang konvensional. Tapi tidak masalah, saya kira masih apa ya? Masih playable ya, atau masih layak untuk digunakan. Melambat proses belajar. Nah, biasanya kalau orang tidak mau ini terlalu terhambat, maka yang dipakai yang standar ya, tidak yang komplit banget. Nah, ini. Kemudian saya sudah mencarikan, nanti saya cantumkan di e-learning. Ini salah satu rekomendasi website yang bisa Anda gunakan ya, Anda pelajari. Ini sudah saya sediakan YouTube-nya. Link YouTube ya, ini dari Creative Academy Indonesia. Sangat komplit sekali mulai dari awal sampai akhir ya. Ini yang tadi saya lihat cukup menarik itu di sini. Jadi Anda bisa lihat sebenarnya untuk belajar Bootstrap ini Anda butuh paham internet teknologi, HTML, CSS layouting, maka sangat penting ya. Jadi sebenarnya Bootstrap ini adalah CSS yang terstandarisasi atau template CSS gitulah. Maka sangat penting sekali untuk belajar, ketika Anda mau belajar web Bootstrap ini Anda harus paham CSS ya. Paham nih internet
Nah, ini contoh saja beberapa ya. Nah, nanti Anda bisa coba. Nah, kemudian nanti saya juga akan berikan ke Anda tutorial. Jadi bagi Anda mungkin, Pak, kalau yang tadi mungkin saya bacanya susah dan lain sebagainya, Anda bisa pelajari ini ya. Materinya cukup komplit di sini. Nanti Anda baca. Kalau ada kesempatan nanti kita akan bahas penggunaannya secara detail di praktikum, tetapi saya pikir Anda bisa lihat video ini secara komplit ya, karena ini jauh lebih komplit saya kira. Ini Bootstrap 5 ya, karena yang terbaru sekarang adalah Bootstrap 5, sedangkan kalau di buku ini Bootstrap 4. Tapi paling tidak kalau Anda mau belajar konsep apa itu Bootstrap, desain layouting dengan sistem grid, membuat tabel dan lain sebagainya, ini sangat cukup ya. Jadi ini beberapa hal yang mungkin Anda bisa pelajari ketika belajar Bootstrap. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah template dasar HTML. Kenapa HTML, Pak? Karena nanti tentunya file-file Bootstrap tadi terdapat di dalam file HTML. Nah, ini contoh dasar HTML plus Bootstrap. Ini contoh singkat saja kita bahas. Nah, di sini ada metaname, viewport, content with device wide, initial scale 1.0 ya. Nah, di sini link href-nya artinya. Nah, sebenarnya untuk mengakses file Bootstrap ini kita butuhkan ini, bootstrap.min.css. Nah, file ini terdapat di dalam folder Bootstrap yang kita download. Nah, ini hierarki foldernya ya, bootstrap/css dan lain sebagainya. Berarti file ini nantinya disimpan satu folder dengan folder Bootstrap ya. Termasuk jQuery.js sama bootstrap.min.js. Nah, ini selalu dipanggil ya, misalnya untuk membuat tampilan yang responsif. Nah, ini ada beberapa penjelasan. Viewport menggambarkan alat atau notebook, table, dan sebagainya yang dapat menampilkan halaman web. Meta viewport ini digunakan untuk mengatur tampilan browser pada mobile device. Jadi supaya tampilannya itu responsif, menyesuaikan dengan device yang nanti digunakan. Kemudian tag content wide, device wide ini digunakan untuk mengatur lebar tampilan awal browser sesuai dengan lebar device yang digunakan. Jadi ini adalah beberapa inisial dasar ya. Kemudian inisial scale 1.0 ini mengatur level zoom. Jadi zoomnya zoom standar ya. Pada saat ditampilkan bukan langsung gede gitu, enggak. Nah, tadi saya sampaikan untuk mengaktifkan fitur responsive web, maka kita butuh menambahkan atau mengakses file ini ya, bootstrap.css.min, kemudian yang style site. Nah, sedikit saya bahas bahwasanya Bootstrap itu adalah sistem layouting gitu ya, atau sistem tampilan yang menggunakan grid dan layout. Nah, apa itu grid? Grid adalah struktur dua dimensi yang terdiri dari sumbu horizontal dan vertikal, baris dan kolom. Jadi modelnya baris dan kolom ya. Kalau sini saya paruh jadi 4 gitu ya. Kemudian paruh jadi 4 gini ya. Kemudian kalau semisal tampilannya mengecil, maka ini 1, 2, 3, 4 semisal, maka 1, 2, 2-nya turun, 3 baru 4. Nah, ini nanti modelnya dia kayak gitu, dia responsif. Nah, dalam dunia web digunakan sebagai metode paling efektif, termasuk paling efektif ya, dalam menghasilkan layout yang konsisten menggunakan HTML dan CSS. Nah, sistem grid pada Bootstrap ini variasinya adalah 960 grid system. Jadi sangat luar biasa banyak ya. Jadi Anda bisa ngatur gridnya sampai 960 grid. Di sini juga nggak sampai segini, kita pakai semua ya. Dimana lebar gridnya adalah 940 pixel dengan jumlah maksimal kolomnya 12. Jadi kalau Anda pakai Bootstrap, kalau Anda mau buat columning gitu ya, Anda memisahkan tampilan dan lain sebagainya, itu maksimal 12 kolom pada layar desktop ya, bukan handphone. Nah, kelebihannya apa? Sintak mudah dan bisa responsif. Nah, ini model grid dan layoutnya ya. Jadi paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, maksimal 12 grid. Ini kalau dibagi semisal ini gabung Pak, ini gabung dan seterusnya. Nah, kira-kira layoutingnya seperti ini. Atau full langsung 12 kayak gini, 940 pixel. Nah, dalam grid tersebut ada yang namanya fixed grid. Fix itu namanya kan berarti fix itu berarti kan pasti ya. Fixed grid system terdiri dari 12 kolom dengan lebar kontainer
940 pixel lebar kontainernya ini ya. Ini layoutingnya saja. Ukuran setiap kolom adalah 60 pixel dengan offset 20 pixel. Ini kalau dibagi 12 kira-kira seperti ini ya. Masing-masing ininya 60 pixel. Nah, jika fitur responsif diaktifkan, maka lebar akan menjadi 720 pixel atau 1170 pixel. Tergantung viewportnya, nanti viewportnya seperti apa ya. Nah, misal pada layar di bawah 724 pixel pada layar smartphone atau tablet ya. Tablet kita tuh ada yang kadang 400 pixel, ada yang 500, ada yang 700 sekian dan sebagainya. Maka kolom akan otomatis menjadi fluid yang mengisi seluruh lebar viewport dan kolom akan bertumpuk secara vertikal. Tadi saya katakan. Kalau ini misal saya bagi 4 ya, kemudian ternyata layarnya itu seperti gini, maka yang ini turun ke bawah, 1, 2, 3, 4, maka 2 turun ke bawahnya 1, 3 di bawahnya 2, dan 4 paling bawah. Sesuai dengan urutan dari grid ini ya. Jadi dia turun ke bawah, ini turun ke bawah, dan seterusnya. Tentunya tampilannya kalau seperti itu kan juga semakin besar ya. Supaya apa? Supaya lebih enak. Nah, ini aturan grid dasar, saya kira nanti ini fixed layout dan fluid layout ya. Lebar kolom set 940 tadi bisa bersifat responsif atau tidak, menghasilkan fixed layout, dia menggunakan div ya. Ini contoh saja, ini fixed layout. Ini fixed layout. Ya segini aja, 940 pixel. Kalau Anda buka di device yang lebih besar lagi ya tetap 950 pixel karena dia aturannya pixel bukan layar. Nah, ini responsif. Nah, responsif itu seperti apa kayak gini. Misal ini 1, 2. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Maka kalau dia dibuka di website yang lain yang tampilannya lebih kecil, maka turun 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Ini responsif. Nah, cara kerja fitur responsif Bootstrap menampilkan halaman web pada bagian macam device dengan ukuran layar ya tadi ya. Kita sudah bahas sebenarnya. Dia mengubah lebar kolom dalam grid, kemudian menumpuk elemen halaman dimanapun ketika dibutuhkan ya, di bawahnya biasanya. Membesarkan atau mengecilkan judul, teks, gambar, dan lain sebagainya sesuai dengan device yang digunakan. Ini adalah cara kerja Bootstrap. Nah, ini biasanya ukurannya ya. Nggak usah dihafalin, nggak apa-apa. Ya, besar 1200 pixel ke atas ya, lebar kolomnya nanti jadi sekian, 70 pixel. Ini jadi kalau yang Anda pakai default 980 pixel monitornya atau layar yang digunakan, display yang digunakan, nanti kolomnya itu kalau ini dibagi 12 ya. Jadi 12 grid tadi 60 pixel dengan jarak kosong antar kolom 20 pixel. Nah, ini contoh. Kalau pakai seluler turun lagi. Seluler handphone yaitu 480 pixel. Ininya lebar kolom sama jarak kosongnya tidak tetap. Dia fluid menentukan. Nah, ini tipografi secara font. Umumnya yang pakai itu Helvetica Neue ya. Atau Helvetica atau Arial atau sans serif dan lain sebagainya. Fontnya lebih enak ya kalau menurut saya. Oke, saya kira itu untuk materi kita hari ini. Nanti secara detail Anda juga bisa pelajari ini ya. Nanti saya serahkan langsung di e-learning. Ini bukan saya yang bikin ya. Ini judulnya Desain Web Responsif dengan Bootstrap. Ini karya Pak Robert Kaban ya. Belum bisa di-download secara free. Nanti Anda bisa pelajari sendiri. Saya kira itu untuk materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.